I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I
have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek.
Shalom anak-anak muda Rise Generation, dimanapun teman-teman berada. Satu sukacita kita boleh hadir bersama-sama lagi, kita boleh menikmati ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan kasih setia daripada Tuhan, mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman yang terkasih. Shalom teman-teman Arise Generation. Arise Generation, rise for Him. Bersyukur kita hari ini merayakan hari Pentakosta, di mana saat ini kita memperingati turunnya Roh Kudus. Dan hari ini terkhusus atas panggilan beribadah kita terambil dari Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur jikalau hari ini kita masih diizinkan untuk bernafas. Kita masih mendapatkan kehidupan yang indah yang Tuhan beri. Mari bersama kita nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita nyatakan bersama, Kau hiasi kehidupan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau rancangkan
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Mari kita nyatakan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari teman-teman sekalian yang ada di rumah saat ini, mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan nyatakan hingga hari ini. Baik engkau saat ini, baik keluargamu saat ini, bahkan untuk setiap kondisi keadaanmu saat ini. Ungkapkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mengawali hari ini, di hari perhentian. Kami kembali kepadamu Tuhan, untuk mensyukuri setiap apapun yang kami rasakan Tuhan. Kami berterima kasih untuk keluarga kami, untuk kami, untuk nafas kehidupan yang Tuhan beri kepada kami. Kami berterima kasih padamu Tuhan. Sebelum kami lebih jauh dan lebih dalam lagi menikmati bait-Mu, mohon Tuhan, pakai diri kami sebagai gereja-Mu di rumah kami masing-masing. Pakai kami yang terbatas, pakai kami yang mungkin saat ini merasa kami tidak layak Tuhan. Banyak dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Kami ingin merasakan Engkau, kami ingin menikmati Engkau. Mohon Tuhan pimpin dalam ibadah yang dari awal hingga akhirnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini beribadah, baik secara online, di rumah mereka. Tuhan berkati untuk setiap kondisi mereka. Bahkan saat ini juga Tuhan juga berkati untuk Indonesia. Di dalam pemulihan yang Tuhan nyatakan di balik pandemi COVID ini. Tuhan nyatakan kesembuhan demi kesembuhan Tuhan nyatakan. Bahkan Tuhan memulihkan sedikit demi sedikit. Bahkan bagi banyak negara-negara juga Tuhan nyatakan pemulihan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Dan berkati setiap kami yang ada di rumah. Berkati orang tua kami. Berkati untuk usaha mereka. Dan kami juga ingat Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan dan kekuatan mereka. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik. Engkau sangat baik bagi kami. Dan kami ucap syukur Tuhan. Kami ingin melanjutkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ibadah kami saat ini. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Memperingati turunnya Roh Kudus. Di mana kita menantikan kuasa Tuhan yang lebih ajaib lagi. Dan hari ini kita mau sama-sama bersemangat. Mari kita nyatakan bersama, anggur baru tercurah. Mari kita pujikan pujian ini dengan bertepuk tangan. Mari kita bernyanyi dengan bersemangat. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib.
tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa mari patahkan, mari bersorak bagi Dia. Katakan bersama. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari kita bersama dan nyatakan bersama, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa mari patahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Puji nama Tuhan Allah kita. Teman-teman sekalian, sebelum kita mendapatkan berkat secara rohani dari Tuhan, Lewat hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini, mari kita persiapkan setiap pikiran dan hati kita. Kita nyatakan, oceans. You call me out upon the waters, the great arm where feet may fail. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in a mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace.
deepest waters, your sovereign hand will be my guide. Where feet fail and fear surrounds me, you've never failed, and you won't stop now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Oh, Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. My walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Let's say together, I will call upon your name. I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are Shalom anak-anak muda, Rise Generation. Satu sukacita kita boleh kembali bersama-sama setelah kita memuji Tuhan tadi. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun teman-teman berada, saya secara pribadi mendoakan teman-teman. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai teman-teman dimanapun, apapun yang teman-teman kerjakan. Ketahuilah bahwa kita tidak pernah sendiri di dalam hidup ini. Ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang memberkati. Mari sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di masa-masa seperti ini, kami kembali punya waktu untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami telinga yang mau dengar firman itu. Tangan dan kaki yang mau mengerjakan firman itu. Kami rindu jadi anak-anak muda di tengah-tengah masa seperti ini. Kami bukan anak-anak muda yang pasif, tidak melakukan apa-apa. Namun ketika kami hadir, eksis di dalam dunia ini, kami menjadi anak-anak muda yang aktif. Anak-anak muda yang menyuarakan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman,
Kalau kita melihat di dalam kalender gerejawi, maka pada minggu ini atau tepatnya dalam bulan ini, kita akan melihat ada satu peristiwa penting yang dilakukan oleh seluruh orang-orang Kristen di sepanjang sejarah kehidupan, yaitu memperingati tentang Pentakosta, hari di mana turunnya Roh Kudus. Dan hari ini kita akan kembali melihat siapa itu Roh Kudus. Seperti apakah Roh Kudus itu? Saudara, kalau saya bertanya kepada teman-teman saat ini, siapa itu Roh Kudus? Sudahkah kita mengetahui Roh Kudus itu? Di tengah-tengah masa pandemi saat ini, saya tidak tahu secara tepatnya saudara atau teman-teman berada di rumah selama beberapa lama. Namun ketika teman-teman berada di dalam rumah, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa melakukan apa-apa. Saya secara pribadi ketika mengalami masa-masa seperti ini, pun mengalami yang namanya kesepian. Saya tidak tahu teman-teman mengalami hal yang sama atau tidak. Namun di balik kesepian yang saya alami secara pribadi, itu sangat-sangat tidak mengenakan teman-teman. Itu sangat-sangat membuat saya tertekan, membuat saya kembali merenungkan. Memang kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri di dalam dunia ini. Kita memerlukan orang lain. Kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Karena memang Tuhan menciptakan kita pada kodratnya adalah makhluk sosial. Makhluk yang harusnya bersama-sama dengan orang-orang lain. Teman-teman, di masa-masa kesepian yang saya alami secara pribadi, membuat saya kembali merenungkan. Apakah benar ketika saya percaya kepada Tuhan, apakah benar kalau saya kesepian, saya menjalani semuanya sendirian? Di dalam perenungan saya akhirnya menemukan bahwa sebenarnya di dalam kehidupan orang Kristen, kita tidak pernah mengalami kesepian. Kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Teman-teman tahu kenapa? Karena kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang hadir di dalam hidup kita. Kita punya Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Kita punya Tuhan yang tahu apa yang harus kita kerjakan sebelum kita mengerjakan banyak hal di dalam dunia ini. Teman-teman, di balik kesepian yang saya alami, terus memikirkan. Dan ketika mendapatkan khotbah secara khusus menyampaikan renungan tentang Roh Kudus, teman-teman, secara pribadi saya sangat dikuatkan. Tahukah kita, ketika kita mengalami kesendirian di masa-masa saat ini, ketika kita harus stay at home, kita mengalami hal yang sama seperti saya alami. Allah Tritunggal di dalam pribadinya, yaitu Roh Kudus, tidak pernah meninggalkan kita, teman-teman. Itu kembali menguatkan saya. Dan saya rindu mengatakan ini sekali lagi kepada teman-teman. Allah Tritunggal di dalam pribadinya, yaitu Allah Roh Kudus, tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap anak-anak Tuhan, teman-teman dan saya, di dalam kita menjalani hidup kita. Teman-teman, ada beberapa hal yang saya ingin memfikskan di dalam pengertian kita tentang Allah Roh Kudus. Teman-teman, di dalam kekristenan, kita tahu dengan jelas Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus itu adalah Allah. Di dalam pribadi Allah Tritunggal, kita tahu Allah Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Dan Roh Kudus itu bekerja dalam setiap aspek kehidupan anak-anak Tuhan pada masa kini. Allah Roh Kudus itu bekerja dalam setiap aspek kehidupan anak-anak Tuhan masa kini. Teman-teman, ada dua kisah di dalam Alkitab yang hari ini saya rindu mengajak kita untuk bersama-sama merenungkannya. Dua kisah ini menceritakan tentang siapa itu Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Dua kisah itu terdapat di dalam dua perikop di dalam Alkitab kita.
Yang pertama di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan perikop yang kedua di dalam Yohanes 14. Secara khusus ayat yang ke-26. Teman-teman kalau melihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Mungkin sebagian besar kita sudah pernah membaca perikop ini. Yaitu berbicara tentang Roh Kudus dicurahkan. Namun di dalam kitab Yohanes kalau kita melihat teman-teman. Itu perikop di mana sebentar lagi Tuhan Yesus akan pergi meninggalkan murid-murid. Dan di saat-saat Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Tuhan Yesus janji satu hal kepada murid-muridnya. Yaitu turunnya Roh Kudus. Hadirnya Roh Kudus di dalam kehidupan murid-murid. Teman-teman di dalam Yohanes kita melihat situasi murid-murid pada waktu itu hampir sedikit lagi akan ditinggalkan oleh Yesus. Ada satu kesepian di situ. Gurunya yang sering kali bersama-sama dengan dia. Murid-muridnya yang selalu bersekutu dengan gurunya. Kemanapun gurunya berada, di situ ada murid-muridnya. Namun di momen itu, Yesus mengatakan dia tidak bisa selamanya ada bersama-sama dengan muridnya. Namun ketika ia tidak bisa hadir bersama-sama dengan murid-muridnya, itu tidak berarti bahwa kita atau murid-muridnya pada waktu itu menjalani hidup ini seorang diri. Tetapi Yesus janji, Yesus akan berikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan murid-murid pada waktu itu. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Di situ momen teman-teman ketika lihat. Di situ momentum yang begitu penting. Janji Tuhan Yesus itu digenapi. Roh Kudus hadir di dalam setiap kehidupan murid-murid. Namun ketika Roh Kudus turun di dalam kehidupan murid-murid, memungkinkan murid-murid tidak pasif di dalam menjalani hidup. Kalau teman-teman lihat, salah satu tanda yang paling penting ketika Roh Kudus hadir di dalam dunia ini. Ketika Roh Kudus hadir di dalam kehidupan murid-murid. Ketika Roh Kudus hadir di dalam anak-anak Tuhan, remaja-remaja Tuhan saat ini. Murid-murid, anak-anak Tuhan tidak pasif di dalam menjalani hidup ini. Kalau kita melihat perjalanan murid-murid ketika Roh Kudus hadir di dalam hati mereka. Mereka giat sekali. Mereka aktif sekali untuk mengerjakan apa yang mereka kerjakan di dalam dunia ini. Menginjili di mana-mana. Menceritakan firman Tuhan di mana-mana. Berbuat kasih di mana-mana. Melakukan banyak hal. Dan tidak pasif, hanya tinggal di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Itu bukan karakteristik orang, anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Teman-teman, peristiwa Pentakosta memang hanya terjadi sekali di dalam sejarah kehidupan manusia. Peristiwa itu terjadi hanya sekali. Namun, setiap tahunnya kita memperingati peristiwa itu. Karena itu momen yang mengingatkan kepada setiap kita. Ketika Roh Kudus hadir di dalam dunia ini. Kita tidak boleh pasif. Kita tidak boleh ongkang-ongkang kaki. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Karena Roh Kudus senantiasa memberikan kita semangat optimisme. Untuk mengerjakan sesuatu yang bisa kita kerjakan. Baik hal kecil sekalipun. Yang sekarang kita perlu pertanyakan. Secara pribadi Koko rindu mempertanyakan satu statement, satu pertanyaan kepada teman-teman. Apakah selama ini Roh Kudus benar-benar hadir di dalam hidup kita? Apakah Allah dalam pribadinya yang ketiga itu telah menguasai, memenuhi hidup kita? Saudara, kalau kita lihat secara spesifik di dalam Yohanes 14 ayat 26.
ketika Tuhan Yesus memberitahukan profil daripada Roh Kudus kepada murid-muridnya yang akan menemani murid-muridnya di dalam menjalani hidup-hidup mereka. Maka kita akan melihat beberapa hal tentang Roh Kudus, secara khusus peranannya di dalam hidup kita. Yang pertama, teman-teman, Roh Kudus itu disebut sebagai penghibur. Roh Kudus itu disebut sebagai penghibur yang memberikan penghiburan. Kalau kita melihat definisi tentang menghibur, maka kita akan melihat menghibur itu dalam artian menguatkan, memberikan satu kekuatan yang baru. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, banyak sekali orang yang mengalami ketidakenakan di dalam hidup ini. Mungkin itu teman-teman di rumah. Mungkin teman-teman mengalami banyak hal yang tidak mengenakan yang teman-teman alami. Namun ingatlah satu hal. Roh Kudus sudah diberikan untukmu dan untukku. Roh Kudus sudah pernah dicurahkan di dalam sejarah kehidupan manusia. Dan Roh Kudus itu sudah hadir di dalam hidupmu dan hidupku. Dan dia senantiasa menghibur kita. Tak kala kita mengalami kesepian itu. Tak kala tidak ada satupun orang yang mengerti pergumulanmu. Tak kala satu orang pun tidak ada yang mau tahu tentang dirimu. Semua orang meninggalkanmu. Semua orang tidak peduli denganmu. Ketika engkau percaya kepada Kristus Yesus. Dan Roh Kudus itu hadir dalam hidupmu. Maka Roh Kudus itu senantiasa menghibur, memberikan kekuatan. Menemani engkau. Dimanapun engkau berada. Di dalam kondisi terendah sekalipun di dalam hidupmu. Roh Kudus menghibur engkau. Roh Kudus memberikan kekuatan. Satu sikap optimisme yang diberikan oleh Roh Kudus. Untuk kita menjalani hari-hari kita yang tidak mudah ini. Namun kita tetap bisa berjalan. Karena kita bersama-sama dengan Allah Roh Kudus di dalam menjalani hidup kita. Yang kedua, kalau kita lihat peranan daripada Roh Kudus yang dideskripsikan oleh Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 26. Itu berbicara Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu. Dan bukan hanya mengajarkan, tapi ia mengingatkan kita tentang bagaimana kita harusnya hidup di dalam dunia ini. Teman-teman, ketika kita berbicara bahwa kita adalah orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita. Maka ada beberapa tanda yang Koko rindu sekali membagikannya kepada teman-teman saat ini. Remaja-remaja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Remaja-remaja yang Roh Kudus hadir di dalam hidupnya. Yang pertama adalah remaja-remaja yang tidak pernah pasif di dalam hidupnya. Remaja-remaja yang aktif mengerjakan banyak hal. Meskipun di saat-saat seperti ini. Remaja-remaja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Remaja-remaja yang senantiasa aktif melakukan banyak hal. Tahukah kita teman-teman? Banyak sekali orang-orang di luar sana yang membutuhkan kasih daripada orang-orang Kristen. Banyak sekali orang-orang di luar sana. Mungkin itu temanmu. Mungkin itu sahabatmu. Mungkin itu orang yang kamu tahu, kenal, setiap hari ketemu. Tahukah kita kalau orang-orang itu sangat membutuhkan penghiburan yang sudah kita dapatkan terlebih dahulu di dalam Allah Roh Kudus itu. Allah Roh Kudus menguatkan setiap anak-anak Tuhan. Namun tidak berhenti sampai di situ saja. Namun Allah Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan untuk juga menyalurkan penghiburan itu kepada orang-orang di luar sana. Memberikan kekuatan kepada orang-orang yang di luar sana. Kepada teman-temanmu. Engkau bisa telepon mereka. Engkau bisa menanyakan kabar mereka. Engkau bisa mendoakan mereka. Engkau bisa menghibur mereka.
Mungkin di saat-saat yang tidak mudah saat ini, kau bisa aktif terus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, teman-teman, berbicara dipenuhi oleh Roh Kudus. Remaja-remaja yang punya Roh Kudus di dalam hatinya adalah remaja-remaja yang terus mau belajar serupa dengan Yesus. Terus mau belajar serupa dengan Yesus. Remaja yang peka mendengar dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Remaja yang peka dengan dosa. Momen stay at home, saya secara pribadi tidak tahu apa yang teman-teman lakukan di dalam rumah. Namun tahukah kita, ketika kita menyebut diri kita adalah orang-orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, tandanya, maka kita adalah orang-orang yang sangat peka dengan dosa. Kita orang-orang yang senantiasa mau serupa dengan Tuhan. Kita tahu dengan jelas apa yang Tuhan inginkan melalui firman Tuhan. Kita tahu apa yang Tuhan tidak inginkan di dalam firman Tuhan. Dan kita tidak lakukan apa yang Tuhan tidak inginkan. Namun sebaliknya kita melakukan apa yang firman Tuhan telah tuliskan. Yang menjadi isi hatinya Tuhan. Untuk dikerjakan oleh setiap remaja-remaja yang mengakui dirinya adalah dipenuhi oleh Roh Kudus. Teman-teman, dua hal ini. Dua poin ini. Ketika kita punya hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup kita tidak hanya pikir diri sendiri, tapi kita mulai melihat sekitaran kita. Dan kita mulai menjadi penghibur. Bukan hanya Roh Kudus telah menghibur kita, tetapi kita pun menjadi penghibur, penolong, pemberi kekuatan kepada setiap orang-orang di sekitar kita. Dan kita menjadi remaja yang sensitif dengan dosa. Kita remaja yang peka dengar suara Tuhan melalui perenungan firman Tuhan setiap hari. Teman-teman, Tuhan menolong kita di dalam menjalani hari-hari kita yang sulit saat ini. Ketika kita tahu bahwa kita tidak jalan sendiri, namun kita jalan bersama-sama dengan Tuhan melalui Allah Roh Kudus itu, yang senantiasa hadir di dalam hidup kita. Yang senantiasa menghibur kita, menguatkan kita, memberikan kita sikap optimis di dalam menjalani hari-hari yang sulit, situasi yang sulit saat ini. Dan kita pun menjadi penghibur bagi orang-orang di luar sana. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman dimanapun teman-teman berada. Kasih karunia Tuhan daripada Allah, Roh Kudus itu senantiasa kita rasakan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Melainkan Engkau senantiasa menuntun kami. Menggelisahkan hati kami. Mengajak, mendorong kami untuk melakukan sesuatu. Di tengah-tengah situasi saat ini. Kami tidak mau jadi remaja yang pasif. Kami tidak mau jadi remaja yang tidak peduli dengan orang lain. Namun Roh Kudus-Mu yang sudah menghibur kami. Yang sudah menguatkan kami. Dan kami rindu membagikan kekuatan itu kepada orang-orang di luar sana. Dan kami lebih penting lagi. Kami benar-benar peka dengan suara Tuhan. Kami jadi remaja yang betul-betul peka melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Berkati setiap remajamu dimanapun mereka berada. Tuhan kuatkan mereka di saat-saat mereka penuh dengan pergumulan. Roh Kudus-Mu senantiasa menghibur dan menemani. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati teman-teman. Sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah
Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar teman-teman. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa yang merencanakan rencana yang indah untuk setiap kita. Dan anugerah penebusan daripada Yesus Kristus. Serta tuntunan daripada Roh Kudus. Menuntun langkah setiap kita. Melingkupi kita. Memberikan kita damai sejahtera di dalam hati. Mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday buat setiap kita and God bless you. Tetap semangat dari rumah kita masing-masing dan semoga kita terberkati dengan ibadah hari ini. Amin. Ya, Koko mau ucapin untuk hari ini, hari Pentakosta buat teman-teman yang ada di rumah. Yap. Kiranya kita mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini. Bener banget, dan gak kerasa kita sudah ada di penghujung Mei. Kita bersyukur sama Tuhan kalau Tuhan boleh jaga kasih kesehatan sampai pada saat ini. Dan juga di bulan Juni, teman-teman tetap semangat, tetap berdoa, dan kita berharap bahwa pemulihan pasti terjadi. Ya, buat setiap kita, Rise Generation, Rise for Him! Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. And take me deeper than my feet could ever wander. And my faith will be made stronger in the presence of my
My soul will rest in your embrace. I am yours, and you